Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Bentar lagi kita akan menyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hanya Engkau ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hanya Engkau ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk Oke, selanjutnya Sisela boleh sharing. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mengasihi komunitas ini. Kiranya Engkau boleh berbicara melalui hamba Tuhan kepada teman-teman di tempat ini, sehingga komunitas yang Tuhan izinkan terjadi ini boleh semakin kuat, berakar dalam Tuhan, bertumbuh, dan sesuai seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan, dan kami buka diri kami untuk mau
sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, saling sharing satu sama lain, dan kiranya malam hari ini boleh menjadi malam yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Kayak webinar ya? Kayak webinar ya, selamat malam. Oke, sama seperti sebelumnya ya, saya selalu bilang di awal bahwa ini bukan diskusi satu arah, tapi harapannya malam hari ini kita bisa saling sharing satu sama lain, ya. Dan sama seperti yang beberapa bulan lalu saya pernah datang ke sini juga, pernah datang, padahal setiap minggu juga datang, ya. Ada activity ya, kita bakal sama-sama pakai Mentimeter sama, karena harapannya dengan itu kita bisa saling dengar atau saling tahu satu sama lain dan semua bisa menuliskannya apa yang menjadi isi hatinya, gitu ya. Tema pada malam hari ini itu adalah My Home, My Family. Kenapa menggunakan judul My Home, My Family? Nanti kita sama-sama mau dengarkan bareng-bareng, gitu ya. Oke, bentar ya. Oke, sebentar. Rame ya, berdua-berdua. Oke, sudah kelihatan belum? Kok ketawa Kak Thomas? Sudah kelihatan ya? Mau dibalas tuh. Sudah. Oh ya. Kok pancing terus. Ya, oke. Ini judulnya My Home, My Family, dan sebenarnya ini kayak kelas ya. Jadi teman-teman seni di sini semua sudah tahu bahwa tema bulan ini, tema besarnya ya, itu adalah time management. Kenapa sih kalau lihat judulnya agak bingung juga apa hubungannya My Home, My Family dengan time management. Karena time management kan bicara tentang gimana kita mengatur waktu gitu ya. Dan kalau ngomong soal time management, bicara tentang waktu yang kita punya itu terbatas. Waktu apapun. Waktu kita hidup di dunia ini terbatas, waktu kita untuk mendapatkan kesempatan untuk sekolah juga terbatas, semuanya terbatas. Dalam satu hari waktu kita terbatas ya, sehingga kita perlu manage. Kenapa? Karena mengatur waktu itu adalah bentuk dari kita bertanggung jawab dalam hidup. Sehingga kurikulum youth GSKI ya, kurikulumnya home bulan ini itu kan temanya adalah time management ya. Jadi dari ini konfirmasi tadi ke CJJ, benar kan ya? Yang pertama udah discuss tentang prioritas. Bener nggak? Bener. Oke. Nggak apa-apa loh, open mic, guys. Terus yang kedua tentang disiplin sama Kak Kevin ya. Terus minggu lalu sama Kak Abed, aku dengerin. Personal goals, gitu ya. Terus minggu ini itu sebenarnya adalah kolaborasi. Gitu. Nah, jadi di time management ternyata ada bicara tentang kolaborasi atau simpelnya bicara tentang kerjasama. Ya, oke. Dan apa sih tujuan dari sesi terkait dengan kolaborasi ini atau diskusi home tentang kolaborasi ini? Sebenarnya kita itu mau diajak buat aware, sadar gitu ya, bahwa kita itu nggak bisa dan nggak baik untuk hidup sendiri. Ya, nggak baik hidup sendiri itu nggak selalu bicara tentang memiliki pasangan ya, tapi mau nggak mau kita adalah makhluk sosial ya, dan kita nggak mungkin hidup sendiri ya. Karena kita nggak mungkin hidup sendiri, maka ada 2 poin nih. Jadi Syala izin mulai start dari tujuannya ya, supaya harapannya bisa di frame buat teman-teman. 1, tidak boleh malu minta pertolongan. Sama yang kedua, harus saling menolong karena setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Gitu. Ya. Jadi 2 sisi, di kita dan ke orang lain juga. Jadi bukan hanya kita harus menolong orang lain, tapi kita juga harus aware bahwa jangan sampai kita selalu merasa bahwa kita bisa gitu. Ada kalanya kita itu boleh loh untuk minta tolong, boleh loh kita untuk mungkin kita punya beban yang berat dan kita ingin sharing, itu bukan hal yang salah loh, itu boleh loh.
Dan justru itulah pentingnya kita hidup berdampingan, saling menolong satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Gitu ya. Oke, ini kayak ngajar ya. Kayak ngajar. Oke, lalu ada 3 hal yang akan kita sama-sama lakukan hari ini. Ya, yang pertama ada small activity dengan Mentimeter. Lalu yang kedua kita akan ada sharing dan discussion seperti biasa. Dan yang terakhir ada wall of hope and appreciation. Dan harapannya setelah selesai kita sharing-sharing malam hari ini, ya kalian semakin jatuh cinta sama HN3. Oke. 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 Sebelum lanjut, ini ramenya di chat ya. Oke. Sebelum lanjut, kita langsung mulai ke activity dulu ya. Oke. Open mic aja deh, nggak apa-apa. Oke. Oke. Kasihan. Stres. Lama-lama aku request home-nya selalu onsite loh. Biar kedengeran suaranya. Ya udah. Oke, kita bakal mulai dari activity sebentar. Semangat ngesenginnya ya. Aduh. Oke. Oke, sekarang kita bakal masuk ke Mentimeter. Boleh siapin kayak waktu itu ya. Sebentar aku ketik menti.com. Ayo masuk. Kodenya apa? Kodenya sebentar. Masuk dulu ke menti.com ya. Di sana akan ada 2 pertanyaan yang ya cuma sini kita akan sharing gitu ya. Kita mau aku ngajak teman-teman buat sama-sama berefleksi lah lewat Mentimeter ini gitu. Supaya kita bisa benar-benar menemukan esensi apa sih pentingnya kerjasama, kolaborasi di dalam hidup ini gitu. Untuk kita bisa manage waktu hidup kita yang terbatas. Oke, sudah masuk ke menti.com ya. Terus bisa masukin pinnya itu. Sudah. 8830 4236. Kelihatan nggak? Bentar aku ketik. 8830 4236. Udah, Bu Guru. Sudah, Bu. Oh iya, mantap anak-anak. Oke, kalau sudah, ada 1 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab dulu nih. Nah, ini mah Mengapa? pertanyaan pertama aku juga nggak bisa jawab. Kenapa? Dari pertanyaan pertama juga bingung jawabnya. Langsung Ngomong soalnya di HN3 nggak pernah ada konflik gitu. Iya, benar. Iya kan kita Iya. harmonis. Ya, Oh, ini jawabannya ini soalnya komunitasnya bukan HN3 ya. Iya. Oh iya benar. Gini. Bicara tentang komunitas itu bicara tentang kelompok gitu ya. Kelompok rohani komunitas cuma 1 tadi ya, HN3 gitu. Nah, tapi kan selain itu ada juga tuh ketika di tempat kerja, ketika di sekolah, di kampus itu pasti ada kelompok-kelompok kecil. Nah, pertanyaannya kenapa sih di dalam kelompok atau simpelnya kita hidup nggak sendiri, kita hidup berkelompok, kita membutuhkan orang lain. Tapi kenapa di dalam kelompok itu bisa terjadi yang namanya konflik? Oke, udah muncul ya jawabannya banyak ya. Perbedaan pendapat, nggak ada komunikasi, ingin merasa diperhatikan, cinta segitiga gini. Ini pengalaman siapa ini? Laura nih, cinta segitiga nih. Laura nih. Pengalaman siapa ini cinta segitiga? Berkeras hati, tidak mau mengalah. Oke. Cara komunikasi. Karena beda pendapat, kurang berempati, merasa paling benar, beda pikiran. Banyak keyword beda ya. Iyalah ya, konflik pasti awalnya berbeda. Kata Mas ini emang kayak begini kah kameranya? Aku salfok dah. Emang kenapa Oke, kameraku? Ngeglitch. Kamu ini. Aku yang ngajarin caranya ini malah aku lebih sering. Mungkin karena pakai virtual background kali ya? Enggak. Enggak. Oke, udah. Udah. Karena ada perbedaan pendapat, tidak menemukan jalan tengah. Oke, karena dalam komunitas tersebut masih mementingkan ego masing-masing pribadi, banyak kepentingan. Oke, kesalahpahaman, salah paham, perbedaan karakter yang membuat seorang merasa bahwa ia tidak bisa menyesuaikan karakternya dalam komunitas. Oke, keyword utamanya perbedaan ya. Ada perbedaan dan keyword keduanya lebih ke komunikasi, salah paham, perbedaan pendapat. Oke. Sudah? Harusnya sudah ya, cukup ya. Jadi kalau kita mau simpulkan,
Kenapa sih kalau dalam komunitas itu bisa ada yang namanya konflik? Ya karena ada perbedaan di dalam komunitas itu gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa hindari ya yang namanya perbedaan itu pasti akan selalu ada gitu. Tapi tetap aja ternyata ada perbedaan yang akhirnya bisa menjadi positif, tapi ada perbedaan yang justru menghadirkan konflik. Pertanyaan kedua. Gimana sih? Oke. Sebaliknya, apa sih yang menyebabkan sebuah komunitas itu bisa memiliki hubungan yang begitu erat? Wah, kalau ini harusnya cepet. Karena ini HN3. Siap. Oke. Empati. Oh. Hati-hati kalau Abed nangis. Itu kok kayak nulis soalnya. Oh. Nulis sendiri gak lah. Gue jadi penasaran, gak mau nulis, kok pengen baca aja punya kalian. Apa yang menyebabkan sebuah komunitas memiliki Kartu hubungan? as. Kartu as. Ya, by the way, ini bisa jadi langsung list PR-nya Kak Abed gitu habis itu. Empati. Oh, banyak bicara tentang empati ya. Saling mengerti satu sama lain. Visi yang sama, oke. Adanya komunikasi antar anggota. Kartu as gimana? Itu biasanya simpen rahasia kan. Jadi kalau simpen rahasia tuh. Oke. Saling nyimpen Rasa kartu as saling. gitu ya maksudnya ya. Nah, Oh, Mas, udah ada di bawahnya ya? Apa di bawahnya? itu kayaknya yang nulis Saling nggak memperhatikan, saling mengerti, Waduh. merasa memiliki keluarga, Ada pakai nama Pak Gembala lagi. visi yang sama, suka Bukan ditraktir. di traktir. Ini anak Karena- Jogja pasti ini. Suka ditraktir. Always listening, always understanding. Boleh potensial banget tuh. Prudensial banget. Karena meneladani Kristus dan Yesus sabdanya Itu siapa juga. nulis bounding? Mending bonding ya, bukan bounding ya. Autocorrect. Bagus. Dan memiliki sense of belonging yang kuat, saling menghargai satu sama lain. Oke. Mementingkan kepentingan komunitas di atas kepentingan pribadi, saling memaafkan, saling mendukung, saling mengampuni. Karena HN3 saling menyayangi. Oke. Home leadernya yang ngajak Ini anak refreshing Jogja atau nih. retreat ke Jogja. Lain kali ke Malang ya, sobat ya. Habis ini ke Batu ya kita ya. Ke Bandung ayo. Saling mengerti, saling mencintai. Karena salah satu anggotanya adalah kamu. Iya. Siapa ini? Salah satu anggotanya ya. Oke, terima kasih. Solid. Woi, caps lock. Gak ada drama, Solid. gak ada drama. Gak ada, Pengertian. gak ada yang nulis. Oke. Misalnya satu orang jawab lebih dari satu loh, luar biasa. Oke. Kayaknya Banyak boleh ya. ditembak satu, suruh sharing kayaknya ya. Oh, boleh. Ini permintaan loh. Ngaku tapi ya, ngaku ya. Yang mana aku pilih satu, Bu? Kamu aja yang ini. Loh. Itu aku kepo yang ditraktir itu loh. Oh iya, ditraktir boleh, Pengen boleh. ditraktir ya. Siapa nih? Itu siapa sih yang nulis itu? Siapa yang Ayo, nulis ayo. ini? Ini anak Jogja pasti. Siapa Ya. yang nulis? Karena kebetulan Jangan suka saya yang ditraktir. anak Malang agak jarang ketemu sama ketuanya, jadi tidak sering ditraktir gitu ya. Nanti kau ke Bandung ya. Kau lagi rencanain ke Bandung nih. Jangan-jangan Kak Thomas tuh. Ayo, Mana? siapa yang nulis suka ditraktir? Ini Nita jangan-jangan. Nita. Oh, bukan. Ke Singapura abis itu. Petris itu yang nulis. Petris. Di post dulu kali ya. Nggak ada yang ngaku. Gak ada yang lain aja. Yang Lain. lain. Kok ABD milih satu? Apa ya? Kok Harry ya pasti ya? Iya. Iya, aku kelihatan sih. Itu aja tuh yang ada emotikonnya tuh. Rasa saling. Oh, rasa Iya. saling memiliki seperti HN3. Love. Siapa nih? Iya. Ayo siapa? Bukan aku. Ayo. Sheila kan yang nulis ini. Ya Oh, Katari, ampun, aku Katari. nggak pegang apa-apa guys. Katari. Oh, oke. Saling memiliki Katari. seperti yang tiga gimana tuh, Tar? Bentar ya guys, aku sambil ngasih makan anjing bentar. Waduh. Oke. Anjingnya Kak Mentari setia ya. Ya, oke. Tapi Oke. memang banyak yang nulis visi yang sama kalau rasa saling memiliki empati itu kan beririsan ya. Jadi
ketika ada empati, simpati, peduli, pasti habis itu ada muncul rasa saling memiliki. Jadi keywordnya kalau yang tadi kenapa bisa ada konflik karena ada perbedaan dan tidak ada komunikasi di tengah perbedaan itu. Sedangkan apa yang menyebabkan sebuah komunitas memiliki hubungan yang erat justru karena kesamaannya gitu. Nah, sama beda itu kan nggak bisa kita atur dalam sebuah pertemuan baik komunitas maupun kelompok-kelompok yang lain ketika kita bertemu dengan manusia, kan random ya kita ketemunya. Sehingga kalau kita mau, pasti kan kita mau dong ketika kita berkomunitas, ketika kita bekerja kelompok, ketika kita bekerja di suatu tempat, kita pasti tidak menginginkan adanya konflik. Tapi satu sisi kita juga tidak bisa menghindari yang namanya perbedaan. Yang kita inginkan adalah adanya hubungan yang erat, gitu. Sehingga apa dong? Supaya kita bisa ada hubungan yang erat, ya kita harus mencari apa yang sama di antara kita. Apa yang sama di antara kita. Karena perbedaannya, ya biarkan itu menjadi bagian dari keindahan, tapi hal yang sama harus kita cari. Nah, coba nih, kira-kira kalau misalnya kita tarik ke home, yang harusnya sama itu apa sih? Visi. Visi. Visi, ya. Ada lagi? Visi misi. Oke, Kak Abed, visinya Home Nusantara 3 apa? Misinya apa? Kalian anak organisasi banget ya. Terima kasih Jarum. Oke, visi ya, setuju ya. Visi bicara juga, ya walaupun kalau di dalam organisasi beda ya visi dan tujuan, tapi kurang lebih visi itu bicara tentang tujuan ya. Kak Tari bilang tujuan yang sama. Oke, sebaliknya berarti konflik. Kalau kita setuju sepakat bahwa hubungan yang erat itu bisa dipupuk karena ada satu tujuan atau visi yang sama, maka konflik bisa terjadi karena Berbeda tujuan. tujuan yang berbeda. Wah, kita udah hati nih. Oke, bentar ya, aku lanjutin. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, sama seperti tadi Olip sampaikan dan Kak Tari sampaikan ya, apa yang menyebabkan konflik dalam sebuah komunitas? Yang menyebabkan itu adalah perbedaan tujuan. Maka, sebenarnya kalian sudah tahu nggak sih apa tujuan kita semua ada di dalam komunitas ini? Apa sih tujuan kita ada di Home Nusantara 3? Kenapa? Karena tanpa tujuan sebenarnya kita bisa aja di sini buang-buang waktu. Aku nggak bilang di sini buang-buang waktu ya, tapi kalau kita nggak punya tujuan bareng, ya dimanapun itu juga jangan sampai kita buang-buang waktu kayak gitu. Balik lagi, tema bulan ini adalah manajemen waktu yang baik, time management. Jadi dimanapun kita mengambil keputusan untuk berteman, berkomunitas, tinggal, bekerja, belajar, sekolah, itu pastikan kita tahu kenapa kita harus di sini, tujuannya apa, supaya kita bisa menggunakan waktu yang kita gunakan itu dengan baik. Gitu ya. Nah, kira-kira apa nih tujuan kita ada di sini? Ada yang mau share nggak? Kak Thomas? Punya teman Langsung nunjuk. punya teman bersama. Maaf ya, itu budaya HN1 soalnya. Udah Punya dia mau teman ngomong langsung budaya. nunjuk aja. Helen. Punya teman bareng-bareng buat cari Tuhan. Punya teman-teman bareng. Oke. Ada lagi? Belajar firman yang lebih aplikatif. Belajar firman yang lebih aplikatif. Ada lagi? Satu lagi. Tunjuk Sel, nggak apa-apa Sel. Beda budaya. Menunjuk soalnya. bukan budaya kita loh. Menunjuk bukan budaya HN3 masalahnya. Satu lagi. Ini apa sih? Kalau menurut teman-teman, apa tujuan ada di Home Nusantara 3? Oh, ayo dong. Udah lebih dari setahun nih. Masa nggak tahu tujuannya? Yang ngerasa aja, yang ngerasa ada Berkomunitas. Berkomunitas. Oke.
Tadi Kak Thomas Menambah relasi dalam Kristus. menambah relasi dalam iya di chat juga boleh. Kak Thomas tadi Kak Thomas apa ya Kak? Belajar firman yang lebih Belajar aplikatif. firman. Terus tadi Ditraktir Helen apa? Abed. Ada gak? Nggak ada ya? Tujuannya ditraktir. Punya teman bareng cari Tuhan. Asik. punya teman bareng cari Tuhan. Oke. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Biar gampang izinnya ke mama kalau pergi pakai nama Ko Abed. Oh, kok Abed sekarang bukan CJJ? Listin. Tadi udah ini dia udah open mic. Apa listing? Komunitas rohani. Punya Komunitas rohani. Punya Oke. punya komunitas rohani. Asik. Intinya tujuan ada di sini adalah untuk mendapatkan teman, kalau ditangkap ya, mendapatkan teman dan bisa belajar firman bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng, gitu ya, punya komunitas rohani. Oke. Tujuan itu penting, kenapa? Supaya kita nggak jadi buang waktu, ya. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki tujuan, tapi bukan hanya punya tujuan, tapi kita bekerja untuk tujuan itu. Maksudnya apa? Kalau kita bilang komunitas ini atau tempat ini adalah tempat di mana aku bisa ketemu sama teman-teman rohani nih, aku bisa sama-sama bertumbuh. Nah, kita harus mengerjakan itu. Sebenarnya itu masih bisa ditarik loh. Ada yang mau nambahin nggak? Oke, kita berkomunitas di sini untuk kita bisa menemukan teman rohani. Nah, emangnya kenapa kita mau cari teman rohani itu untuk apa sih? Coba kita sama-sama berpikir lebih dalam lagi. Tadi udah ya untuk belajar firman. Tarik lagi. Emangnya kenapa kita harus belajar firman? Karena belajar firman akan lebih berdampak kalau kita bersama-sama orang yang sevisi. Oke, akan lebih berdampak kalau kita bareng-bareng sama teman-teman yang sevisi. Oke, ada lagi? Tujuan kita di sini adalah untuk kita bisa punya teman-teman, semoga nggak bingung dengan kataku ya. Punya teman-teman rohani untuk kita sama-sama belajar firman, kita sama-sama bertumbuh gitu. Memangnya kenapa kita harus bertemu dengan teman-teman yang seiman dan kita perlu untuk belajar firman Tuhan bareng-bareng. Tujuan akhir kita itu apa sih? CJJ itu jawab CJJ. Oh, CJJ. Saling mengasah, mengingatkan, menguatkan supaya bisa jadi semakin serupa dengan Kristus. Oke, ada lagi satu lagi? Ketik boleh? 3, 2, 1. Nggak ada. Ya udah, saya rangkum sedikit ya. Kalau dari jawaban teman-teman tadi, berarti berkomunitas itu adalah supaya kita bisa ketemu dengan teman-teman yang sevisi, teman-teman yang sama mau belajar hal yang rohani, belajar firman bareng-bareng. Tujuan akhirnya apa? Disimpulkan sama CJJ, supaya kita bisa saling mengasah, mengingatkan, dan tujuan akhirnya adalah kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita mau tarik sebenarnya tujuannya kita itu ada di terakhir tadi. Kita kan sama-sama, setiap pribadi kita itu kan sebenarnya tujuannya satu. Sama-sama kita terus berubah jadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita dalam satu komunitas untuk kita bisa saling mengasah. Tujuan kita pasti bukan untuk jalan-jalan dan makan enak ya di sini ya. Jadi kita ada di HN3 bukan untuk jalan-jalan dan makan enak aja gitu ya. Bukan berarti nggak boleh jalan-jalan makan enak kan. Aku excited ya. Cuma tujuan kita pasti bukan sampai di situ aja. Atau bahkan ini mungkin sedikit berat ya. Tapi harapannya bisa teman-teman tangkap dan bisa jadi berkat buat teman-teman. Tujuan kita pasti bukan jalan-jalan dan makan enak. Atau tujuan kita bukan hanya sampai mencari tempat pelarian dan menggantungkan kebahagiaan. Pernah berpikir nggak? Karena ini adalah bagian dari apa yang aku renungkan dan dapatkan, tapi bukan dekat-dekat ini. Sekitar beberapa tahun yang lalu. Jangan sampai kita ada dalam suatu komunitas, itu sebenarnya bukan karena kita tahu apa tujuan kita di dalam komunitas itu,
Tapi hanya sampai pada mencapai atau mencari tempat pelarian dan menggantungkan kebahagiaan. Aku nggak nyaman di rumahku, aku nggak nyaman di tempat kerjaku, aku nggak nyaman dengan keluargaku, aku nggak nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Aku menemukan nih tempat yang bisa terima aku. Ya udah, aku larilah ke mereka dan aku menggantungkan kebahagiaanku ke mereka. Apakah ini 100% salah? Sheila bisa bilang enggak. Kenapa? Makanya di situ Sheila tulisnya adalah hanya sampai. Ini adalah satu langkah yang baik. Kenapa bisa dibilang satu langkah yang baik? Daripada ya punya masalah nih, masalah pribadi, masalah dengan pasangan, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman gitu ya. Terus larinya ke yang enggak, larinya ke ya misalnya pergaulan bebas, larinya ke rokok, larinya ke hal-hal yang tidak baik gitu lah ya. Ya lebih baik larinya ke home, ya kan? Jadi itu adalah satu pintu masuk yang tepat. Tapi ketika kita sudah ada di dalam komunitas ini cukup lama, jangan sampai kita ada di sini itu hanya sampai pada aku merasa nyaman di sini, aku merasa diterima di sini, dan akhirnya tanpa sadar kita menggantungkan kebahagiaan di sini. Apa yang menjadi bahayanya menggantungkan kebahagiaan? Kan kita sama-sama udah tahu ya, udah sama-sama udah belajar, atau bahkan ini udah jadi slogan yang kita dengar setiap saat gitu, bahwa seharusnya kebahagiaan kita gantungkan hanya pada ya ya seharusnya kebahagiaan kita gantungkan cuma sama Tuhan. Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita gitu. Dengan demikian maka seharusnya komunitas itu juga tidak bisa menjadi sumber kebahagiaannya kita. Apapun di muka bumi ini nggak bisa jadi sumber kebahagiaannya kita. Ya, kenapa? Karena di sini kita harus sampai pada menemukan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, bukan berarti ketika hari ini kita ada di sini karena memang statement tuh benar, aku di sini karena aku merasa tidak nyaman di duniaku yang lain gitu, entah keluarga, teman dan sebagainya. Maka aku ada di sini sebagai tempat aku lari dan akhirnya aku merasa bahagia di sini. Itu nggak salah. Kamu sudah lari ke tempat yang benar. Tapi ketika sudah ada di sini dan lama ya, udah setahun lebih dan seterusnya, jangan sampai di situ aja. Tapi sampailah pada titik di mana aku harus benar-benar tahu apa tujuan tempat ini ada. Gitu. Jangan sampai mengandungkan kebahagiaan. Bahayanya apa? Karena kalau sampai ini kok Abed mengecewakan kita, buyarlah kita semua di sini. Gitu ya. Atau ada hal-hal yang slack, ada hal-hal yang kok rasanya tidak nyaman, akhirnya kita lari. Padahal tujuan utama kita bukanlah menggantungkan kebahagiaan. Jadi walaupun ada sesuatu yang kita nggak berharap ada konflik, tapi kalau seandainya ada sesuatu yang tidak mengenakan, jangan sampai kita justru undur dari Tuhan karena kita tidak merasa nyaman dengan komunitas. Gitu ya. Oke, ini ada tetapi untuk ya. Tak sambungin dulu ya kata-katanya ya. Tujuan kita pasti bukan untuk jalan-jalan dan makan enak, atau hanya sampai pada mencari tempat pelarian dan menggantungkan kebahagiaan, tapi untuk, ada yang mau mengisi? Ayo guys, tebak-tebak berhadiah guys. Tapi untuk apa? Ayo. Coba ulangin lagi, Sil. Sebelumnya, Sil. Ya, Oh, coba. Tujuan kita di sini pasti bukan untuk jalan-jalan dan makan enak atau hanya sampai pada mencari tempat pelarian dan menggantungkan kebahagiaan, tapi untuk Memberi kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kita. memberi kebahagiaan bagi orang-orang sekitar. Oke, ada lagi. Jadi memberikan hidup kita ya, justru ya, bukan minta-minta atau menerima ya, tapi juga memberikan. Ada lagi? Ayo. 3, 2. Ada lagi? Ayo. Nggak ada lagi nih. Aku mau hidupnya Kak Thomas. Wah, ini kok Harry ya? Nggak tahu dah, abaikan saja. Ya, oke. Ada lagi? Ya, ada. Tadi memberikan kebahagiaan ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Satu lagi lah. Ayo. Ini, aduh, aku berharap ini nggak berat ya. Tau nggak, aku buat slide ini ada 3 apa 4 jam. Ayo, dia udah Semoga. snap itu loh. Dia udah snap itu. Ayo, yang lain. Tapi semoga ini nggak berat ya. Semoga
esensinya tidak salah diterima juga, tapi bisa didapatkan supaya komunitas ini bisa lebih kuat lagi. Kita bisa sama-sama kerjasama lagi nih, lebih dalam lagi. Ayo. Ada kaitannya sama judul sharing nggak? Hah? Clue. Enggak sih. Elka mau jawab tadi, Elka. Apa, El? Membangun relasi satu sama lain, khususnya membangun relasi dengan Tuhan. Oke, membangun relasi dengan Tuhan. Oke, thank you Kak Thomas untuk L. Nggak ada yang salah ya, tapi salah bantu rangkumkan. Tadi harapannya banyak jawabannya. Tapi udahlah, aku mengerti isi hati kalian gitu. Tapi bantu rangkumkan. Tetapi untuk berjuang bersama, mengenakan karakter Kristus dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sebenarnya kan tujuan kita pribadi masing-masing ini ya. Kita mau ini loh, kita masing-masing selama ini kita setiap minggu, setiap hari Rabu, setiap hari Minggu, setiap hari apa lagi? Selasa, setiap hari gitu ya. Kita mendengarkan kalimat, ayo hidup kita ini harus semakin hari semakin berubah, mengenakan karakter Kristus dan menyenangkan hati Bapa di surga. Tapi teman-teman, boleh dong kasih reaksi ya. Siapa di sini yang pernah di satu titik merasa ya bahwa ternyata berjuang untuk mengenakan karakter Kristus dan menyenangkan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi benar-benar berat dan benar-benar sulit. Oke, thank you reaction-nya. Ada lagi? Aku pengen lihat reaction nih. Angkat tangan deh boleh. Ada lagi? Coba di-remind, recall lagi memori kalian. Pernah nggak? Kok hari ini loh. Pernah nggak kalian di posisi, oke, thank you ya reaction-nya ya. Jadi teman-teman pernah yang ngerasain bahwa, ya ampun ternyata berjuang untuk mengenakan karakter Kristus itu nggak gampang ya. Dari hari demi hari kan, kita standarnya apa? Kita di standar yang Tuhan mau adalah kita jadi sempurna gitu. Dari setiap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu benar-benar kita perhatikan setiap hari. Dan pernah pasti teman-teman ngerasain, ya ampun, aku itu sebenarnya nggak mau loh marah. Aku tuh sebenarnya mau menjaga kata-kataku. Aku tuh nggak mau ngomongin orang. Tapi kok ternyata nggak semudah itu ya. Untuk mengendalikan perasaan emosiku, untuk mengendalikan reaksi-reaksi yang tidak tepat, ternyata nggak mudah. Dan bersyukur teman-teman yang angkat tangan tadi sudah merasakan pergumulan itu gitu. Karena beberapa minggu lalu teman-teman mungkin pernah dengar satu kalimat ini bahwa pergumulan kita sesungguhnya bukan pergumulan terkait dengan masalah hidup, tapi pergumulan kita yang sesungguhnya adalah pergumulan melawan dosa. Melawan dosa itu adalah ya ketika kita mau karakternya jadi seperti karakternya Tuhan Yesus ya, itu pergumulan kita gitu. Dan itu berat, itu jauh lebih berat. Kalau buat aku pribadi ya, ini benar-benar tulus dalam hatiku, itu jauh lebih berat daripada menghadapi masalah yang ada di masalah sakit, masalah keuangan, dibanding dengan masalah melawan dosa. Wah, itu jauh lebih berat gitu. Sehingga tujuan kita sebenarnya di sini adalah sama-sama berjuang, teman-teman. Sama-sama mengingatkan, sama kayak Cici tadi bilang ya, sama-sama mengingatkan, sama-sama mengasah. Untuk kita bisa sampai satu tujuan. Setiap kita, Anita, Listin, Elke, Kak Thomas, JJ, dan yang lainnya, itu bisa Tuhan bentuk memiliki karakter seperti Kristus dan menyenangkan hati Bapa di surga. Maka, untuk mencapai tujuan itu, berikanlah ruang bagi dirimu dan bagi orang lain. Apa sih yang dimaksud memberikan ruang bagi dirimu dan bagi orang lain? Tadi kan di slide awal ada tujuan ya. Tujuan, jangan malu untuk minta tolong. Dan saling menolonglah satu sama lain. Itu terkait dengan kalimat ini. Berikan ruang bagi dirimu dan orang lain. Ketika teman-teman di sini merasa gagal, merasa sedih, merasa kecewa, mungkin kalau yang tadi aku bilang kesal, kecewa, marah dengan orang lain, dengan orang tua, dengan siapapun gitu ya. Teman-teman punya teman-teman seperjuangan nih di sini untuk sharing. Itu yang pertama. Itu line pertama ya. Yang pertama adalah ketika ada pergumulan masalah kehidupan, teman-teman punya Cece, punya Koko, punya teman-teman di sini yang bisa dibagikan.
minta tolong nih untuk mendengarkan, karena minta tolong tuh nggak selalu minta duit ya, minta tolong tuh nggak selalu minta antar jemput dan sebagainya, enggak, tapi minta tolong itu bisa sesederhana aku lagi butuh teman cerita nih, aku lagi butuh telinga untuk mendengarkan aku, itu pun minta tolong gitu ya, jangan malu untuk itu line yang pertama. Tapi line yang kedua ini adalah line yang aku pribadi baru mengetahui, menyadari, dan mempraktekkan. Menceritakan apa yang menjadi masalah kehidupan kita itu mungkin sesuatu yang tidak sulit. Aku sedih nih karena nilaiku jelek. Aku sedih nih karena aku dimarahin mama, papa, padahal aku nggak melakukan itu. Atau aku sedih nih karena aku lagi nggak punya duit gitu. Itu bukan sesuatu yang sulit-sulit banget gitu. Yang jauh lebih sulit adalah sebenarnya yang kedua. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang atau habis melakukan dosa, melakukan hal yang tidak tepat, yang tidak seharusnya, dan kita merasa berat banget nih, aku berjuang melawan dosa ini gitu. Aku merasa malu untuk aku bisa bagikan itu ke Cice, Koko di tempat ini gitu. Tapi teman-teman sadarilah bahwa itulah tujuannya komunitas gitu. Kita mau sama-sama berjuang kok. Walaupun setiap hari, setiap Rabu gitu ya, di sini selalu mendengarkan hidup kudus, selalu mendengarkan terkait dengan serupa seperti Kristus gitu ya, holy banget gitu ya. Tapi jangan sampai tidak ada ruang-ruang di mana kita itu menyadari bahwa kita ini masih dalam masa perjuangan. Kita bisa jatuh, tapi bukan berarti kita bersengaja untuk jatuh gitu. Jadi supaya tujuan komunitas ini tercapai, maka berikanlah ruang bagi dirimu untuk aku mau cerita. Tahu nggak, aku lagi punya pergumulan terkait dengan ini. Mungkin memang aku nggak bisa cerita sama semua orang, tapi aku percaya untuk cerita ke Cici. Aku sedang dalam perjuangan ini, Cici. Aku nggak tahu gimana cara aku bisa melawannya, karena ini berat banget buat aku. Bisa saling menguatkan satu sama lain. Saling ngingetin, sampai kita bener-bener kayak, ayo, dia saling nguatin, nggak ada lagi, ih kamu kok gitu, ih kok kamu kayak gitu, nggak ada. Kenapa? Karena tujuan komunitas ini memang untuk kita saling nguatin. Ayo, aku tahu itu nggak mudah, tapi ayo berusaha lagi, yuk hari ini lebih baik lagi. Gitu. Dan yang kedua, berikan ruang juga buat orang lain. Ruang buat diri sendiri, kamu berani untuk cerita. Tapi yang kedua adalah ruang buat orang lain, no judgment ketika ada orang yang cerita atau mempercayakan kamu sebagai tempat untuk dia bercerita. Bukan hanya tentang masalah kehidupannya, tapi juga tentang pergumulan dosanya. Karena buat aku pribadi, yang sekarang aku mau sharingkan adalah bukan terkait masalah kehidupan. It's okay. Dan itu mungkin menjadi hal yang umum dalam sebuah komunitas. Tapi harapannya, Home Nusantara itu menjadi komunitas yang lebih dari itu. Karena di sini tempat kita sama-sama berjuang bukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia, tapi kita sama-sama berjuang untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya kekal. Jadilah apa adanya, jadilah diri kalian sendiri, bahwa aku memang masih berjuang di sini. Aku masih sulit melepas dosa, mungkin pornografi, atau dosa berkata-kata kasar, atau dosa apapun. Tapi dengan kamu meluapkan itu, kamu punya teman seperjuangan untuk, tentu nggak perlu di publik ya, mungkin ada satu orang yang kamu percaya, lalu saling ingetin, saling mendoakan, saling menguatkan, saling jadi reminder. Dan kalau kita di pihak yang dipercaya untuk mendengarkan itu, berikanlah ruang juga untuk mereka. Enggak selalu responnya adalah dengan firman, oh ya aku bukakan kamu ayat ini dari sini sampai sini. No, tapi bisa jadi dengan kalimat sederhana, thank you sudah mengakui dan thank you sudah mau berjuang gitu. Karena mau berjuang aja itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Tekad untuk berjuang itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi itu ya, keywordnya diberikan ruang. Ruang itu akan membantu kita sebagai keluarga untuk bisa mencapai tujuan ini. Tujuan ini dalam artian tujuan sesi ini ya. Kita tidak boleh malu untuk minta pertolongan, dan kita harus saling menolong. Kita harus kerjasama nih guys. Apa yang buat happy di tempat ini itu harus sampai pada titik aku happy di sini, aku bahagia di sini karena
Aku tahu aku punya teman-teman seperjuangan untuk aku bisa sampai pada garis finish. Jadi komunitas ini nggak boleh berhenti cuma sampai Jogja. Nggak boleh berhenti. Ini aku baru dapat beberapa detik lalu. Aku kepikiran kemarin aku sempat share sama Ko Abed. Aku bilang, kok aku kepikiran sih kayak aku tinggal setahun. Aku merasa sedih ya. Aku bentar lagi balik Bali dan aku yakin akan sangat sulit banget ketemu. Aku ke Jogja lagi pun mungkin akan jarang, apalagi ke Jakarta gitu kan. Aku mungkin akan punya dunia dan kehidupan baru di Bali nanti ketika aku balik. Tapi aku ngerasa sedih tinggal nggak sampai 1 tahun lagi. Tapi barusan aku diingetin bahwa komunitas ini nggak boleh berhenti sampai 1 tahun lagi, nggak boleh berhenti sampai 20 tahun lagi, 30 tahun nggak. Tapi pastikan di waktu singkat komunitas ini bisa ada. Nggak tahu sampai kapan ya, karena kan kita akan hidup ini terus berlanjut. Tapi di waktu yang ada saat-saat ini, pastikan kita sama-sama punya satu tujuan yang sama, kita sama-sama punya eretan yang sama ya, untuk yakin bahwa kita punya satu tujuan yang sama. Komunitas ini harus sampai di langit baru, bumi baru. Jadi pastikan teman-teman kalian di sini, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih seru nanti di langit baru dan bumi yang baru. Jadi nggak sampai di sini aja, gitu ya. Dan akhirnya ketika ruangan itu ada, kita mau meminta tolong dan kita mau saling tolong-menolong, sampai ini pada kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan komunitas ini, yakni tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita kan simpel sebenarnya. 2 ya. 1, kita selesai dengan diri kita sendiri, kita selesai dengan karakter kita. Kita bisa mengenakan karakternya Tuhan. Dan yang kedua adalah kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kita nggak bisa hidup sendiri guys buat itu. Ini bukan hal yang mudah. Mudah untuk dikatakan, tidak mudah untuk dilakukan gitu. Sehingga kita butuh komunitas ini untuk kita saling kerjasama. At the end, kalau kita mau bekerja sama, kita bisa memanfaatkan waktu yang ada itu dengan baik. Kita memanage waktu hidup kita yang terbatas ini dengan optimal juga. Gitu ya. Ada yang kita mau baca bareng? Aku bacakan aja. Ini dari Galatia 6 ayat 1-4. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini kaitannya sama tadi ya. Kalau misalnya di home ini ada yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani dalam konteks ini adalah ya kita yang mengerti harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Jadi bukan dengan pimpinan roh ya untuk menuntunnya gitu. Gimana kita bisa memberikan ruang buat dia untuk bisa terbuka dan menghargai perjuangannya dia, sambil juga menjaga diri kita sendiri, jangan sampai kita sendiri yang jatuh gitu. Kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling mengasihi sesama, itu kan hukum kedua yang Tuhan berikan bagi kita ya. Kita home kok, jadi kita harus saling bisa menguatkan satu sama lain gitu. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dirinya ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau kita merasa bahwa kita kuat, padahal enggak, itu sama aja kita bohongin diri sendiri itu. Buat apa kita bohongin diri sendiri dan akhirnya kita nggak bisa sampai ke tujuan. Tapi komunitas ini ada, itu untuk kita saling menajamkan satu sama lain. Ini yang lebih dalam lagi. Ini dari Filipi 2 ayat 1-11 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan, ini dari Rasul Paulus ya, hendaklah kamu sehati, sepikir. Ini bayangkan, ini untuk HN3 gitu. Hendaklah HN3 sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang tadi kita udah jawab sama-sama ya. Apa yang buat erat ya, empati, peduli gitu, mendengarkan. Tapi mendengarkan, empati itu nggak cukup sampai pada masalah hidup di bumi ini. Tapi pergumulan-pergumulan yang lebih berat, pergumulan hal kekal kita, itu yang kita juga harus sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, saling terbuka. Jangan sampai komunitas ini
terbungkus rohani, oke, aku yang rasanya aku sedang tidak rohani deh, aku merasa tidak bisa diterima di komunitas ini, itu jangan sampai gitu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan, pikiran yang selama ini kita tahu yang Tuhan Yesus miliki adalah belas kasihan. Yang harusnya kita kenakan. Yang walaupun dalam rupa, ini kenapa terpotong ya, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari perikop ini, kita bisa sama-sama tahu bahwa Tuhan sendiri menghendaki adanya komunitas, menghendaki adanya sebuah perkumpulan di mana seharusnya kita itu bisa saling berempati, saling mengingatkan satu sama lain, saling berjuang satu sama lain, supaya di tempat ini kita bisa saling-saling menguatkan satu sama lain. Ini satu kalimat yang juga akhir-akhir ini Tuhan taruh dalam hatiku dan lahir dari perjuangan. Jadi ketika Sheila diminta untuk sharing baik di HN1, di tempat lain ataupun di sini, itu semua lahir dari pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dan akhirnya Tuhan bicara sesuatu. Kali ini adalah belajarlah teduh untuk berpikir sederhana dan menikmati setiap detik perjalananmu dengan Tuhan. Ini sulit banget untuk diungkapkan dalam kata-kata, tapi semoga teman-teman ya Roh Kudus bantu untuk teman-teman bisa dapat poin ini ya. Aku sharing pengalaman pribadiku. Seringkali aku ada pada situasi yang sangat kusut dan rumit seperti si benang ini, kusut banget. Di tengah kekusutan itu, aku bisa, kalau untuk aku pribadi, kekusutan ini faktor utamanya pasti karena ketika aku gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Gagal melakukan apa yang benar. Aku tahu aku harusnya itu disiplin, aku harusnya tidak bereaksi salah, aku harusnya tidak emosi. Itu membuat sebuah kekusutan dalam diriku yang buat akhirnya aku nggak bisa teduh. Aku menyalahkan diri sendiri, aku menyalahkan keadaan, aku merasa nggak tenang gitu. Di saat itu yang aku dapatkan hanya Tuhan bilang, coba kamu teduh, tenang, rasakan apa yang sedang kamu alami, aware, ini mungkin lanjut ke tema bulan depan ya, tapi aware lah tentang keadaanmu seperti apa yang kamu rasakan. Karena tanpa teduh, kita nggak akan bisa tahu gimana keadaan atau situasi kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir lebih sederhana. Kita tidak lagi menyalahkan keadaan, kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri, kita tidak menyalahkan apapun gitu. Kita berpikir lebih sederhana, dan akhirnya kita bisa menikmati setiap detik perjalanan kita dengan Tuhan. Kita bisa jatuh, kita bisa bangkit lagi, kita bisa di posisi orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita bisa di posisi orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah hidup. Ada tantangan, ada rintangan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bertumbuh dan untuk kita membuktikan cinta kita di hadapan Tuhan. Jadi itu nggak akan selesai selama kita masih hidup gitu. Tapi yang harus kita pegang adalah gimana di setiap naik dan turunnya kehidupan itu, kita bisa belajar untuk teduh dan berpikir sederhana. Dan komunitas itu adalah tempat di mana seharusnya kita saling mengingatkan untuk itu. Saling mengingatkan untuk bisa teduh, saling mengingatkan untuk tenang, ayo berpikir lebih sederhana. Supaya kita bisa nikmati perjalanan kita sama Tuhan. Gitu ya. Apa sih berpikir sederhana itu? Ini pun ketika teman-teman lagi dalam masalah kehidupan, ya mungkin masalah finansial, ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun. Tapi di atas itu ada masalah yang lebih lagi, masalah pergumulan terkait dengan dosa, permasalahan terkait dengan
aku habis jatuh nih, aku habis meleset nih, aku habis nggak tepat nih, aku tahu nih Tuhan lagi sedih melihat apa yang aku lakukan barusan gitu. Jangan sampai kita terlalu lama ada di situ gitu. Tapi kita harus belajar untuk teduh dan berpikir lebih sederhana. Apa lebih sederhana? Yang di atas itu untuk diri kita sendiri. Yang penting besok aku lebih baik lagi. Yang penting aku nggak buat Tuhan sedih lagi besok. Jadi bukan masalah kemarin, tapi gimana besok, karena kita nggak pernah bisa ngubah hari kemarin. Yang paragraf kedua, itu untuk kita di dalam sebuah komunitas. Ketika ada teman-teman kita yang kita tahu dia habis jatuh nih, dia habis gagal, dia habis, dia lagi berjuang berat, yang bisa kita katakan dan jadi kekuatan kita bareng-bareng adalah, yang penting kita sama-sama mau berjuang untuk jadi apa yang Tuhan mau. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, jadikan ini jadi satu prinsip. Karena itu yang akan membuat komunitas itu kuat. Dan jujur, ini yang aku rasakan dan aku pegang sampai saat ini di komunitas kerja aku. Jadi di Bali, Syala nggak kerja sendiri, tapi kerja bertiga. Ada 2 rekan bisnis. Dan kita nggak pernah luput sama yang namanya konflik, kesalahpahaman, saling nggak enak satu sama lain. Tapi masalah itu nggak pernah lebih dari 24 jam. Karena ya kalau ngomong masalah bisnis kan pasti ngomong soal uang lah, soal keuntungan, konflik-konflik itu pasti ada. Tapi kita sama-sama punya dasar yang sama, bahwa kita mau hidup ini bukan untuk diri sendiri. Kita mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, dan kita mau sama-sama berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika ada konflik, kita balik. Sudah ya, yuk tenang. Kita punya satu prinsip yang sama, kita mau berjuang jadi apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus clear dengan masalah kita nggak boleh mentingin atau memperpanjang itu, tapi kita lebih baik lagi. Jadi masa kesalahannya dia, ketika dalam komunitas juga ada orang yang mungkin mengecewakan, ada orang yang mengecewakan kita, buat kita sedih. Ya udah, let it go. Nggak mudah untuk kita terima, tapi satu yang penting kita sama-sama bangkit lagi, kita mau berjuang lagi. Banyak lagi yang penting kita kalau ada yang mau ngisi boleh terus di chat. Yang penting kita apa gitu ya. Tapi aku turut ke bawah biar nanti kita nggak kepanjangan. Karena yang lalu nggak bisa aku rubah. Karena yang lalu, yang kemarin, kalau kita sempat gagal, kita punya masalah dan sebagainya, kita nggak bisa rubah. Jadi kita harus fokusnya ke depan. Sama yang kedua adalah, karena aku tahu bahwa Tuhan itu menerima aku dan kita. Tuhan itu menerima kita dan menghargai setiap perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti, bangkit lagi, kita berjuang sama-sama. Itulah tujuannya adanya home. My home, my family. Di dalam keluarga tidak mungkin selalu baik-baik saja. Entah masalah itu ada antar anggota keluarga, atau masalah itu ada di setiap pribadi keluarga itu. Pasti ada aja masalah. Tapi yang namanya keluarga, itu harus sama-sama punya satu tujuan, mau berjuang sama, mau memberikan ruang bagi diri sendiri dan memberikan ruang bagi orang lain. Gitu ya. Oke. Semoga nggak berat ya, Syala takut ini berat sekali. Tapi nanti coba kita saling sharing untuk mengurainya ya. Dan satu hal yang Syala mau sampaikan lagi, aku yakin banget kalian benar-benar merasakan bagaimana Koabet mengasihi kalian dan sangat mengasihi kalian. Setuju nggak? Yang setuju kasih reaction juga. Angkat tangan dong. Reaction. Setuju nggak? Setuju ya? Kalian, atau ada yang mau speak up? Kayak bener-bener ngerasain, kok rasanya Koabet care banget sih sama hidup aku gitu. Pasti malu-malu ya. Ya nanti aja. Silakan aku berikan ruang untuk speak up itu di akhir. Tapi satu hal yang aku mau sampaikan di sini adalah, Koabet nggak mungkin bisa mengasihi kalian sedalam itu kalau itu datangnya bukan dari Tuhan. Jadi, kasih yang sampai di kalian, itu adalah kasihnya Tuhan. Dan karena kasih Tuhan udah sampai, aku jujur amazed banget sama HN3. Dan aku
jujur dalam hatiku yang setulus-tulusnya aku turut mendoakan HN3 ini benar-benar jadi komunitas yang Tuhan pakai luar biasa. Bukan hanya sampai menjadi komunitas, tadi aku sempat singgung ya, bukan hanya cuma menggantungkan kebahagiaan, bukan hanya sampai pada komunitas menyelesaikan masalah-masalahan kehidupan, enggak, tapi jadi komunitas yang sama-sama mau saling terbuka. Aku, ini lo buruknya aku, ini lo perjuanganku, yuk kita sama-sama berjuang jadi apa yang Tuhan mau. Mau saling terima itu indah banget guys. Dan itu adalah bagian perjuangan yang harusnya kita pegang. Nah, HN3, God loves you. Ya, yuk kita buat Tuhan happy dengan komunitas ini gitu. Dan aku yakin Tuhan happy dengan komunitas ini ketika dia melihat, wah ini komunitas yang sama-sama mau berjuang hidup jadi seperti apa yang aku mau gitu. Sama-sama mau saling terima satu sama lain. Sama-sama mau terima walaupun, aduh rasanya hina banget ya diriku gitu. Tapi Tuhan lihat, wah ternyata Kak Thomas ini, Tuhan lihat gitu ya, oh ternyata anakku Thomas ini, dia punya hati yang seperti hatiku ya, hati yang mau terima orang apa adanya, hati yang penuh dengan belas kasihan. Oh ternyata Elke ini anakku, dia benar-benar mau terima, misal ada orang lain yang begitu hancur rasanya, tapi mau diterima. Itu akan menjadi komunitas yang benar-benar nyenengin hati Tuhan. Kalau komunitas ini hanya sampai pada titik, wih bareng-bareng, setiap minggu memuji Tuhan, setiap minggu setiap minggu jalan-jalan, setiap minggu bisa makan-makan, wih solid banget. Akar solidnya kalian itu sampai mana? Jangan sampai solidnya cuma sampai aku bahagia. Dan akhirnya ternyata bahagia kalian tuh cuma sampai kebahagiaan, ya aku punya tempat pelarian, ya aku punya ini. Tapi takar solidnya kalian tuh sampai pada, ini loh aku apa adanya, tapi aku tahu aku lagi berjuang sama-sama nih sama komunitas ini sampai langit baru bumi baru. Jadi ayo kita buat komunitas ini sebagai komunitas yang buat Tuhan happy dengan adanya komunitas ini. Oke, belum selesai, tapi semoga ini jadi puncak. Aku kasih ruangan buat teman-teman semua di sini menuliskan sebentar karena ini berganti slide-nya. Aku berikan lagi-lagi kalian bisa klik menti.com ya. Menti.com ini masih loading. Menti.com dan ini ini chat kenapa 26 coba ya. Masukkan kode ini 12220091. 12220091. Nah, hari ini Sheila banyak sharing terkait dengan kerjasama, dan ini adalah komunitas yang aku merasakan banget karena kasihnya Ko Abed yang sampai ke kalian, kalian merasa komunitas ini sebagai keluarga yang begitu deep buat kalian. Kalian sayang banget sama tempat ini, bahkan aku mendengarkan serpihan-serpihan kalimat bahwa kalian mau melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk komunitas ini gitu. Harapannya apa yang Sheila sharingkan ini bukan hanya sampai pada aku dipenuhi kebahagiaannya oleh komunitas ini, tapi pastikan di komunitas ini kalian bisa menemukan Tuhan dan Tuhan yang mengisi kebahagiaan kalian. Dan di sini kalian bukan hanya mendapat, tapi kalian bisa berbagi. Kalian bisa membuka diri kalian untuk saling mendukung sama-sama satu sama lain. Tapi juga satu sisi kalian bisa simpelnya ini saling menguatkan ya dalam perjuangan kalian masing-masing. Ternyata udah buka ya walaupun aku belum share screen. Ya, silakan. Ini aku kasih wall untuk kalian. Last but not least, tulis apapun yang kalian mau tulis buat HN3, buat teman-teman kalian, buat home leader kalian, untuk harapan kalian, untuk apresiasi boleh, harapan boleh, sebanyak-banyaknya silakan. Ayo. Oke. Tuhan mengisi kebahagiaanku dengan kehadiranmu. Udah kayak pasangan hidup aja HN3 ini. Halo HN3, tetaplah jadi satu anggota tubuh Kristus sampai kakek nenek. Mantap. Tetap kumpul, tetap makan-makan. Siap.
Oke, saling bersatu hati untuk berkomunikasi secara konsisten dan keep in touch. Terima kasih HN3 sudah bisa menjadi safe place buat aku dan tempat aku mendapatkan dukungan untuk lebih semangat hidup dalam Tuhan. 2023, grow together, grow stronger, be God's reinforced soon. Oke. Woo. Thank you for being there without any judgment among us. Yes! Lagi. Jadi tolong di screenshot kirimin ke Obed ya biar ke Obed baca nih tiap hari. Siap. Terima kasih HN3 sudah menjadi bagian yang baru dalam hidupku. Yuk tetap saling solid berjuang bersama untuk bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan Yesus. Wah, mantap. Ini bakal Apapun- jadi wallpapernya Koaben nggak sih kalau di screenshot nih? Ya. Ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita akan kemana, ada di mana, komunitas ini akan dibawa Tuhan sejauh mana. Tapi satu yang harus dipegang dari tadi yang sharingkan adalah kita punya satu tujuan yang sama bahwa kita mau sama-sama berjuang jadi seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kapanpun juga komunitasnya akan tetap ada gitu, nggak akan berhenti gitu. Jadi pegang itu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang tidak enak atau mungkin nggak berharap, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menyakitkan hati, sesuatu yang mengecewakan, teman-teman ingat bahwa di sini mereka semua yang mungkin ada satu dua yang kok rasanya aku nggak enakan ya, state aja, sampaikan aja. Mungkin kalian lebih percaya untuk state ke home leader, silahkan sampaikan supaya masalah bisa diselesaikan, karena percayalah teman-teman, mereka semua mengasihi kalian gitu. Jadi tetap bertumbuh dan tetap kuat gitu. Dan yang kedua adalah jadilah teman-teman satu perjuangan. Berikan ruang buat teman-teman kalian yang sedang dalam pergumulan hidup maupun pergumulan dosa. Berikan ruang juga buat diri kalian untuk bisa terbuka dan membagi cerita kalian gitu ya. Ke orang yang tepat tentunya, bukan sembarang orang. Ke orang yang tepat yang kalian percaya, sehingga di sini kalian tidak terhilang. Harapannya adalah komunitas ini ada supaya kalian semakin dekat sama Tuhan, kan gitu. Tempat untuk mencari Tuhan tanpa judging. Thank you HN3. Semoga kita semua bisa saling menopang dalam doa. Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Sudah? Coba ditunggu 5 detik. Tapi kalau aku close pun masih bisa dibuka sih. 5, 4, 3, 2, 1. Ya wis. Oke. Oke, sebelum mungkin Sheila balikin ke host, mau ngajak teman-teman semua doa ya, sama mungkin conclusion sedikit. Mohon maaf kalau misalnya apa yang Sheila sharingkan masih sulit untuk dipahami, tapi harapannya nanti silakan bertanya atau kita discuss bareng terkait dengan topik ini. Tapi intinya ini komunitas yang tepat buat teman-teman, tetaplah ada di sini dan tetaplah saling mendukung satu sama lain, dan selalu berdoa untuk HN3. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami percaya tempat ini ada bukan sebuah kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan punya tujuan untuk setiap kami ada di sini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh pakai setiap kami di tempat ini untuk saling menajamkan, menguatkan satu sama lain, menyadari perjuangan kami masing-masing, pergumulan kami, untuk kami boleh sampai pada satu titik di mana titik tujuan yang Tuhan kehendaki, yakni kami boleh semakin serupa dengan Kristus, menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Kami bersyukur untuk komunitas yang diadakan sejak beberapa tahun yang lalu. Kami bersyukur juga boleh dibimbing oleh home leader yang begitu mengasihi kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati dia, melimpahkan sukacita, damai sejahtera, hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami di tempat ini boleh terus bertumbuh, dan lebih lagi kami boleh menemukan Tuhan melalui komunitas ini. Saya berdoa untuk komunitas HN3 ini, kiranya Tuhan boleh pakai, sehingga tidak sampai tempat ini aja, tapi setiap mereka ketika tidak dalam komunitas, mereka boleh memancarkan terang Kristus dan menjangkau lebih banyak jiwa di luar sana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar, sebelum sharing saya tiba-tiba diingetin tadi. Satu kalimat terakhir ya.
Jangan sampai komunitas ini hanya berhenti di komunitas ini aja. Pastikan kalian get banyak di sini, dapat banyak di sini. Tapi ketika kalian di kampus, di tempat kerja, apa yang kalian dapat di sini, kalian bisa bagikan. Sehingga lebih banyak jiwa yang mungkin nggak bisa kalian paksa datang ke HN3, karena HN3 jadi gereja nanti kalau misalnya semua datang ke sini. Tapi pastikan mereka melihat Tuhan melalui hidup kalian, dan mereka bisa mengenal kebenaran melalui hidup kalian karena komunitas ini. Thank you.